Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai tugas saya, yaitu mini riset yang bertemakan keunikan pernikahan budaya Melayu Sambas. Nah, langsung saja di sini pernikahan merupakan suatu hal yang sakral yang harus dilakukan bagi setiap umat manusia. Nah, berbagai macam keunikan maupun tradisi di setiap daerah dalam melaksanakan pernikahan itu pasti berbeda-beda. Namun di sini keunikan budaya Melayu Sambas banyaklah sekali dalam pelaksanaan pernikahan budaya Melayu Sambas. Sambas sangatlah terkenal dengan berbagai keunikannya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ada beberapa keunikan dalam pernikahan masyarakat Melayu Sambas. Sebelum acara resepsi pernikahan, masyarakat Sambas sudah bergotong royong mempersiapkan segala yang akan mempersiapkan sesuatu yang untuk persiapan pernikahan. Pada dasarnya, Islam juga mengajarkan hal yang sama, meskipun upacara adat tidak termasuk dalam rukun perkawinan Islam. Upacara-upacara yang berhubungan dengan aspek sosial kemasyarakatan menjadi penting karena di dalamnya juga terkandung makna bagaimana menawarkan berita perkawinan tersebut kepada masyarakat secara umum. Dalam adat perkawinan Melayu, khususnya Melayu Sambas, rangkaian upacara perkawinan dilakukan secara rinci dan tersusun rapi, yang keseluruhannya bisa dikatakan wajib oleh pasangan calon pengantin beserta keluarganya. Hanya saja, memang sejumlah tradisi atau upacara yang dipraktekkan secara berbeda-beda di sejumlah daerah dalam budaya Melayu. Pada dasarnya, adat kebiasaan masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda. Maka dari itu kita saling berbagi bagaimana dari bangsa Indonesia sudah selayaknya mengenal adat istiadat yang ada tersebut. Bisa dijadikan sebagai gudang ilmu yang sangat berharga. Dalam pandangan budaya Melayu, kehadiran keluarga, saudara, tetangga dan masyarakat kepada majelis perkawinan tujuannya ditiadakan lain adalah untuk mempererat hubungan kemasyarakatan dan memberikan kesaksian dan doa restu atas perkawinan yang dilangsungkan. Pelaksanaan perkawinan Melayu Sambas dimulai dengan melamar atau meminang, mengantar pinang, mempersiapkan menuju hari perkawinan dan pasca perkawinan. Nah, di sini yang pertama, yaitu keunikannya yang pertama adalah melamar atau meminang. Pada adat istiadat melamar ini diutus wakil dari orang tua pihak laki-laki untuk menemui si gadis dan menyampaikan maksud dan tujuan dari orang tua si pemuda. Setelah memperoleh persetujuan tanpa penetapan waktu, hasil pendekatan ini diteruskan kepada orang tua pemuda. Yang kedua yaitu antar pinang. Mengantar atau antar pinang atau mengantarkan tanda muakkad dilaksanakan setelah adanya kesepakatan waktu sebagaimana dibicarakan dalam acara meminang. Disebut antar pinang karena buah pinang dijadikan lambang karena dari pertumbuhannya, yakni batangnya yang kokoh berdiri,
pelepah daun yang dapat melindungi daerah sekitarnya, buahnya maupun pelengkap makan sirih atau minang dan dapat menguatkan gigi. Namun di zaman sekarang ini anak muda sudah tidak lagi mau memakan sirih pinang. Karena zaman sekarang sudah banyak hal-hal yang modern, jadi pemuda-pemuda sekarang sudah tidak mau lagi, bahkan tidak sama sekali mau memakan sirih pinang. Jarang sekali kita temukan anak muda yang mau memakan sirih pinang. Kemudian yang ketiga, persiapan menuju hari perkawinan. Hari perkawinan merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu oleh semua anggota masyarakat. Pada hari itu, semua keluarga, saudara, termasuk tetangga berkumpul dalam satu majelis, berkumpul dalam satu keluarga, satu rumah. Pada hari itu, semua keluarga, saudara berkumpul untuk menyambut hari perkawinan. Maka mereka akan mempersiapkan sesuatu dengan matang. Mempersiapkan yang dimaksud biasanya mencakup kegiatan bergotong royong, membaca bazana dan mempersediakan jamuan. Adapun berbagai keunikan, di sini adapun berbagai keunikan dalam pernikahan menuju hari H pernikahan. Yang pertama itu, pada pagi hari masyarakat Sambas mulai bergotong royong mempersiapkan pernikahan. Bagi kaum perempuan, biasanya itu membuat bumbu untuk masakan. Kemudian ada juga yang memasak untuk makan siang. Dan bagi laki-laki, mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk acara pernikahan, seperti mempercantik taruh, menyediakan piring. Kemudian yang kedua, acara mulang-mulangkan. Acara mulang-mulangkan ini dilakukan pada sore hari. Acara mulang-mulangkan adalah acara penyebutan barang hantar dari pihak laki-laki. Setelah itu diiringi dengan salam-salaman kepada orang tua dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Yang ketiga, acara resepsi pada hari kedua. Acara ini biasa disebut dengan hari besar. Hari besar pernikahan, yaitu hari kedua pernikahan, resepsi pernikahan. Hari besar ini sangatlah istimewa bagi si pengantin. Pada pagi hari, masyarakat Sambas sudah mulai beramai-ramai pergi ke tempat acara resepsi untuk makan, untuk sarapan pagi bersama. Dan yang tidak kalah tinggal dan tidak pernah dilewatkan adalah acara zikiran. Zikiran akan dimulai setelah tamu undangan datang dan memasuki taruh. Biasanya acara zikiran ini dimulai pada jam 9 pagi sampai selesai. Zikiran di Sambas masih menggunakan alat-alat tradisional seperti gendang dan lain sebagainya. Namun sangat disayangkan pada zaman sekarang ini anak muda jarang sekali mengikuti acara zikiran tersebut. Kemudian yang keempat itu berarak. Apa sih itu berarak? Berarak merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu merupakan tradisi mengarak pengantin. Sebelum pengantin sebelumnya pengantin terlebih dahulu dibawa ke rumah tetangga atau rumah orang-orang yang sekiranya lumayan jauh dari rumahnya atau acara resepsinya. Yang terlebih dahulu dirias atau dijadikan ratu agar cantik. Kemudian setelah itu akan
diarak sampai ke acara resepsinya. Ada di saat mengarak pengantin, jika pengantin sudah hampir ke tempat resepsi, maka ada yang kebiasaan yang namanya manggar. Di situ ada sebuah pohon manggar yang dibawa beriringan dengan si pengantin, yang biasanya dibawa orang tua ataupun maupun anak-anak. Nah, setelah hampir sampai di tempat resepsi, maka manggar itu akan diperebutkan. Nah, karena di manggar tersebut biasanya diisi dengan biasa permen, duit. Nah, maka di saat itulah hal yang di saat itu akan diperebutkan buah manggar tersebut. Kemudian setelah acara tersebut selesai, nah pada sore harinya masyarakat Sambas akan terus bergotong royong untuk membersihkan bekas acara pernikahan tadi. Bagi laki-laki akan membereskan hal-hal yang berat-berat seperti membersihkan bekas-bekas taruh dan lainnya. Dan bagi kaum perempuan biasanya akan mengelap pinggan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah-salah kata dalam pengucapan saya, dalam apa yang saya teliti. Mohon maaf kurang lebihnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.